Bab 211, Kebenaran Keabadian. Mutiara roh bumi surga yang kuno dan biasa-biasa saja, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tampak biasa saja dalam segala hal, tidak ada yang menarik perhatian. Satu-satunya hal yang menarik perhatian mungkin adalah pola yang diukir pada mutiara roh bumi surga. Meskipun polanya tidak diwarnai secara khusus, polanya tetap tampak hidup dan nyata. Badan ular, kepala buaya, kaki kadal, cakar elang, tanduk rusa, ditutupi sisik-sisik yang teratur, sekilas tampak biasa saja, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, terpancar keagungan yang tak terlukiskan, yang membuat jiwa bergetar. Naga, itu adalah eksistensi tertinggi di dunia ini. Benua ini memiliki banyak ras, tetapi hanya manusia yang dapat menggunakan naga sebagai totem mereka. Meskipun berada di dalam dantiannya, Qin Yichen masih bisa merasakan keagungannya. Bahkan dia merasakan darahnya bergolak setelah memeriksanya beberapa saat. Naga, ekspresi Qin Yichen menjadi sangat serius. Inilah totem kemanusiaan. Dia tahu banyak legenda tentang naga. Mereka adalah eksistensi tertinggi di dunia ini, melambangkan kekuatan tak terbatas, melambangkan kemahakuasaan, melambangkan keabadian. Keabadian adalah tujuan bersama yang dikejar oleh semua makhluk hidup. Begitu pula dengan Qin Yichen. Bahkan ketika mencapai tingkat Sein, kehidupan pada akhirnya terbatas, dan seseorang pada akhirnya akan binasa dan berubah menjadi debu. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Yichen pernah menyentuh tepi keabadian, namun sayangnya terhenti karena kekurangannya sendiri. Setelah melihat pola naga di mutiara roh langit dan bumi, Qin Yichen tampaknya memahami sesuatu. Mungkinkah mutiara roh langit dan bumi melambangkan kebenaran keabadian? Sorot mata Qin Yichen semakin cemerlang, dan pada saat yang sama, dia merasa bahwa jiwa bela diri yang terbangun tampaknya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan pola pada mutiara roh langit dan bumi. Coba saja, ia mulai mencoba menemukan kembali perasaan itu sebelumnya. Teknik Dewa Roh dan teknik Tubuh Roh mulai beroperasi secara bersamaan. Dia mencoba lagi dan lagi. Dia tidak menyerah. Tepat saat energi spiritualnya habis dan dia hendak beristirahat, secara mengejutkan, frekuensi manik jiwa surgawi dan manik tubuh bela diri sekali lagi mencapai konsistensi. Esensi misterius mengalir keluar dari dalam tubuhnya, dan di bawah esensi ini, mutiara roh bumi surga yang tampaknya tidak pernah berubah-berubah sekali lagi. Pupil mata Qin Yichen sekali lagi berubah menjadi hitam dan putih. Raungan naga terdengar, dan pada saat ini, pola naga di mutiara roh langit dan bumi tampak benar-benar hidup, mengacungkan cakarnya saat melayang ke udara. Jika Qin Yichen memusatkan perhatiannya pada mutiara roh langit dan bumi saat ini, dia akan menemukan bahwa pola pada mutiara roh langit dan bumi telah lenyap. Tak lama kemudian, aura yang sangat besar turun ke tubuh Qin Yichen, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya bukan miliknya lagi. Saat kekuatan tak terbatas, menyebar dari dalam dirinya. Dia merasa bahwa satu pukulannya pasti dapat membunuh seorang ahli alam roh. Indra perasanya pun menjadi lebih tajam, dia bahkan dapat mendengar dengan jelas suara cacing tanah bergerak di bawah tanah di luar halaman. Tepat saat Qin Yichen ingin menguji kekuatan ini, rasa lemah yang ekstrim datang dari laut pengetahuan dan dantiannya, dan dia segera mundur dari kondisi tak terkalahkan ini. Qin Yichen jatuh ke tempat tidur, napasnya berat, berkeringat, wajahnya agak pucat. Apa yang terjadi? Dia pikir ada yang salah, tetapi setelah memeriksa, dia menemukan bahwa energi spiritual dan energi yuannya dalam keadaan kelelahan. Mutiara roh langit dan bumi tampak semakin redup akibat usaha ini. Cahaya di atasnya kini hampir tak terlihat. Jadi inikah yang dimaksud dengan seniman bela diri surgawi? Mata Qin Yichen dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam, tidak heran seniman bela diri surgawi begitu kuat. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa seniman bela diri surgawi begitu kuat, mengapa mereka disebut orang-orang yang paling dekat dengan naga. Dia tidak pernah menyangka bahwa mutiara roh bumi surga akan memberinya kejutan yang begitu besar. Dia benar-benar telah menjadi seniman bela diri surgawi. Selama keluarga Bian mengirimkan batu yuan petir surgawi, keluarga An tidak akan menakutkan lagi. Qin Yichen membuat penilaian yang tenang. Dengan kartu truf ini, dia tidak perlu khawatir lagi tentang pembunuhan keluargaan. Namun, meredupnya mutiara roh langit dan bumi menjadi kekhawatiran terbesarnya. Dia tidak tahu berapa lama mutiara roh langit bumi dapat bertahan dalam kondisinya saat ini, atau apakah akan ada waktu berikutnya.
Jika mutiara roh langit dan bumi adalah jiwa bela diriku, aku ingin tahu apakah jiwa binatang dapat memeliharanya. Memikirkan hal ini, Qin Yichen mengeluarkan jiwa binatang yang telah didapatkannya dari Little Swan, bergumam, berhasil atau tidaknya tergantung padamu. Jiwa bela diri yang berbeda membutuhkan jiwa binatang yang berbeda untuk makanannya. Namun, mutiara roh langit dan bumi memiliki ukiran naga di atasnya. Naga telah lama menjadi legenda surgawi, di mana mungkin dia bisa menemukan jiwa naga untuk memeliharanya. Terlebih lagi, naga adalah makhluk yang unggul, bahkan jika dia bertemu satu pun, bisakah dia benar-benar membunuhnya? Sebenarnya, Qin Yichen telah memperhatikan bahwa ketika dia berubah menjadi seorang prajurit surgawi, dia tidak memiliki kekuatan penghancur dunia. Sebaliknya, dia menunjukkan kelemahan dan kekurangan di mana-mana. Ini mungkin karena mutiara roh langit bumi tidak memiliki cukup energi. Setelah hampir 1,5 kali transformasi, mutiara roh langit dan bumi telah menjadi hampir sepenuhnya redup. Tentu saja, itu tidak dapat menampilkan kekuatan naga yang sebenarnya. Dengan sikap eksperimental, Qin Yichen mulai memurnikan jiwa binatang dari binatang iblis, yang jenisnya bahkan tidak diketahuinya. Raungan. Begitu dia mulai memurnikannya, terdengar suara gemuruh rendah dari dalam jiwa binatang, lalu penampakan hantu singa pun terekstraksi. Baru sekarang Qin Yichen melihat dengan jelas penampilan jiwa binatang ini. Manifestasi hantu singa ini sangat agung, tubuhnya berderak dengan cahaya listrik. Yang paling menarik perhatian Qin Yichen adalah tanduk tunggal di dahinya. Ternyata itu singa petir. Qin Yichen benar-benar terkejut. Singa petir ini adalah binatang buas, bahkan 10 ahli manusia dengan level yang sama mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Alasannya tentu saja karena atribut petirnya. Itu adalah atribut yang sangat langka dan kuat. Qin Yichen tidak menyangka keberuntungannya begitu baik sehingga dia bisa mendapatkan jiwa binatang singa petir di tempat seperti wilayah utara. Keberuntungannya sungguh luar biasa. Tanpa ragu, dia langsung menelan jiwa singa petir. Ini seperti menelan bom, dantiannya langsung meledak menjadi kekacauan. Singa petir mungil itu mengamuk melalui dantiannya, menyerbu dengan liar, mengacaukan segalanya. Ini buruk, Qin Yichen hampir lupa bahwa saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan singa petir. Dia sudah dalam kondisi lemah, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bab 212, Menjinakkan Singa Petir. Raungan. Singa petir, yang membawa atribut petir, terus menyerang dengan gegabah. Hal itu menyebabkan Qin Yichen kesakitan tak tertahankan. Yang terpenting, hal itu membuat manik tubuh bela diri miliknya yang sudah retak tampak semakin tidak stabil. Raungan. Tepat saat manik tubuh bela diri tampaknya tidak mampu menahan dampak kekacauan dan hendak hancur, raungan naga muncul dari mutiara roh langit dan bumi yang redup. Seketika, singa petir yang mengamuk itu berhenti, menatap mutiara roh langit dan bumi dengan mata penuh ketakutan. Meskipun mutiara roh bumi dan langit telah meredup, polanya tetap tidak berubah, esensinya tidak berubah. Khususnya, karena energi masih mengalir dari mutiara roh bumi dan langit, aliran energi seperti benang dan suara samar mereka membuat singa petir gemetar ketakutan. Seolah ditarik oleh suatu kekuatan, singa petir mendekati mutiara roh langit dan menyatu ke dalamnya. Mutiara roh bumi surga bergetar, memancarkan cahaya yang cemerlang. Kilauan yang sebelumnya redup menjadi cerah lagi, beberapa kali lebih cemerlang dari sebelumnya, permukaannya berkilau dan berkilauan, sama sekali berbeda dari keadaan sebelumnya. Raung. Kemudian, penampakan hantu singa kecil muncul dari mutiara roh, berputar mengelilingi mutiara roh langit dan bumi, jinak seperti kucing jinak. Hanya itu, Qin Yichen terkejut hingga berkeringat dingin. Sebelumnya, dia memang agak gegabah. Saat dia mengamati, dia menemukan bahwa penampakan hantu singa kecil itu terhubung dengan pikirannya. Ketika dia mencoba menghubunginya secara mental, dia langsung merasakan dirinya menyatu dengannya. Raungan, esensi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Petir menyambar, dan seketika, seluruh tempat tidur runtuh. Wosh! Sosok seseorang dengan cepat melesat masuk dari luar. Itu adalah Penatua Xiaolin. Melihat Qin Yichen yang tampak agak acak-acakan di bawah tempat tidur yang roboh dan tampak melemah, dia pun merasa sangat bingung. Apa yang terjadi? Tanyanya sambil membantu Qin Yichen berdiri. Qin Yichen berkedip, jika aku bilang aku tidak melakukannya, apakah kau akan percaya padaku? Xiaolin menatapnya dengan ekspresi aneh. Karena tidak dapat memahaminya,
dia membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Namun, meskipun kelemahannya tampak jelas, jauh di dalam mata Qin Yichen terdapat kegembiraan liar. Bagaimanapun, dia telah menemukan bahwa setelah mutiara roh langit dan bumi memurnikan singa petir, dia benar-benar memperoleh atribut petir singa. Ini setara dengan mendapatkan atribut jiwa binatang. Ini luar biasa. Baru sekarang Qin Yichen perlahan menyadari kekuatan mutiara roh langit dan bumi. Sebelumnya, ia mengira mutiara roh langit dan bumi pada dasarnya tidak berguna. Itu hanya ketidaktahuannya sendiri. Ia sama sekali tidak tahu tujuan sebenarnya dan kekuatan sebenarnya dari mutiara roh langit dan bumi. Sekarang, dia bahkan memiliki lebih banyak kartu truf. Di permukaan, ia tampak hanya seorang ahli alkimia, namun sesungguhnya, ia adalah seorang seniman bela diri yang kuat. Di permukaan, dia tampak seperti seorang seniman bela diri biasa, tetapi sebenarnya, dia adalah seniman bela diri atribut dengan atribut yang kuat. Kuncinya adalah memiliki banyak atribut. Di permukaan, dia tampak hanya memiliki jiwa bela diri singa sebagai seniman bela diri jiwa, namun pada kenyataannya, dia memiliki jiwa bela diri naga sebagai seniman bela diri surgawi. Sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui identitasnya sebagai seniman bela diri surgawi. Lagi pula, energi Yuannya tidak berbeda dari energi Yuan biasa. Hanya melalui perpaduan atribut dan jiwa bela diri, seorang seniman bela diri surgawi dapat muncul. Dia yakin ini pasti akan mengejutkan banyak lawan. Beberapa hari ini, Tetua Xiaolin membawa beberapa ramuan obat untuk memulihkan energi spiritualnya. Jadi, hanya dalam 2 hari yang singkat, Qin Yichen hampir pulih sepenuhnya. Manik-manik tubuh bela diri yang sebelumnya retak berangsur-angsur pulih di bawah nutrisi mutiara roh langit dan bumi. Hal ini membuat Qin Yichen menghela napas lega. Pada hari-hari berikutnya, untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi guna ditukar dengan bahan-bahan yang dibutuhkannya, Qin Yichen juga menghabiskan waktu menantang arai alkimia. Awalnya, dengan pengetahuan dan teknik alkimianya, dia dapat dengan mudah masuk 10 besar peringkat teknik alkimia. Namun, Qin Yichen tidak ingin sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya, jadi setelah mencapai peringkat 30 pada peringkat teknik alkimia, dia mengundurkan diri. Setelah masuk ke dalam peringkat teknik alkimia dan peringkat susunan pemurnian spiritual, nama Qin Yichen muncul di peringkat yang paling penting di menara alkimia, peringkat alkimia. Meskipun ia hanya menduduki peringkat 31, hal ini tetap menimbulkan kehebohan di menara alkimia. Bagaimanapun, Qin Yichen baru saja memecahkan rekor menara alkimia, belum pernah ada murid baru yang masuk 50 besar dalam peringkat alkimia dalam waktu kurang dari sebulan. Sementara banyak master alkimia di menara alkimia masih terkagum-kagum, Qin Yichen telah membenamkan dirinya di menara 10.000 jurang. Sekarang, ia perlu segera meningkatkan kultivasi energi spiritualnya, dan menara 10.000 jurang adalah pilihan terbaik. Di sudut menara alkimia, ada sebuah hunian yang sangat megah, namun dalam jarak beberapa kilometer dari sekitarnya, tidak ada seorang pun di sana. Kadang-kadang, 1 atau 2 murid dari menara alkimia akan lewat dari jauh. Semuanya menatap tempat ini dengan mata penuh hormat, seolah sangat waspada, tidak berani mendekat. Di depan rumah ini berdiri sebuah tanda besar dengan 2 baris teks yang diukir kasar di atasnya. Jangan mengganggu tanpa alasan, tunggulah jika Anda ada urusan. 9 kata pendek ini muncul dengan amat sombong, memancarkan semacam gejolak rohani yang menggetarkan jiwa. Tok-tok, hari ini, tak seperti biasanya, ada yang mengetuk pintu rumah ini. Tampaknya menyadari keributan itu, banyak murid menara alkimia yang lewat dengan penasaran melemparkan pandangan mereka ke sana, namun setelah melihat seorang tetua berjubah berdiri di samping orang yang mengetuk, mereka dengan malu-malu menarik pandangan mereka. Sesungguhnya mereka yang berani mengetuk pintu monster ini bukanlah para magang biasa. Saudara Zhao, buka pintunya. Tangan Huyuan Songqing bertumpu pada pintu, dan setelah lama tidak mendapat jawaban, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Sialan kau, apa kau tidak melihat apa yang tertulis di papan itu? Tepat saat kata-katanya terucap, terdengar teriakan marah dari dalam rumah. Jelas, pemilik rumah ini sangat tidak senang karena diganggu. Setelah mengumpat sekali, rumah itu terus mengeluarkan umpatan-umpatan yang tak ada habisnya. Bahasa yang digunakan sangat kasar sehingga membuat orang-orang berkeringat karena malu. Yang lebih memalukan lagi adalah pintunya tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Ahem, Zhao Ritian,
Tetua ini punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Di belakang Huyuan Songqing, tetua itu, yang merupakan tetua Cixing, akhirnya tidak tahan lagi dan terbatuk. Oh, dasar tulang belulang, kau masih hidup. Mendengar suara tetua Cixing, terdengar seruan pelan dari balik pintu, menyebabkan ekspresi tetua Cixing berubah. Namun, setidaknya ada gerakan yang terdengar dari dalam ruangan. Berderit. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan Huyuan Songqing dan Penatua Cixing, pintu akhirnya terbuka sedikit, dan sesosok tubuh berjalan keluar dengan malas. Sosok ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 23 atau 24 tahun, mengenakan jubah biru dengan rambut agak acak-acakan. Namun, wajahnya sangat tampan, dengan fitur wajah tegas yang memancarkan pesona maskulin yang unik. Bab 213, Zhao Ritian. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan saudara Zhao masih mencintai kultivasi terpencil. Begitu melihat pemuda ini, kesombongan Huyuan Songqing pun sirna, dan dia menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Akan tetapi, Zhao Ritian tidak menunjukkan niat untuk membalas sapaannya. Yang lebih aneh lagi, ketika melihat dirinya diabaikan, raut wajah Huyuan Songqing justru menampakkan sedikit rasa lega, seakan-akan dia merasa lega karenanya. Pemuda yang mampu membuat Huyuan Songqing bertindak seperti ini adalah Zhao Ritian dari 8 keluarga milenium, keluarga Zhao. Dia juga salah satu murid paling menonjol di Menara Alkimia. Zhao Ritian telah menunjukkan bakat luar biasa dalam alkimia sejak kecil. Benar saja, di bawah asuhan penuh dedikasi keluarganya, ia memasuki Menara Alkimia dengan sikap yang meremehkan rekan-rekannya. Namun, saat menyebut Zhao Ritian, hanya sedikit orang di Provinsi Tengah yang tidak mengerutkan kening. Lagi pula, bagi sebagian besar orang, dia dapat digambarkan dalam satu frasa, nenek moyang hal-hal yang vulgar. Mungkin karena seringnya ia menyendiri, kepribadian Zhao Ritian menjadi agak penyendiri dan aneh. Namun, karena pengasingannya inilah, di usianya yang baru 20 tahun, energi spiritualnya telah mencapai tingkat yang sulit dicapai oleh banyak master alkimia di dunia alkimia. Mungkin justru karena ia jauh melampaui teman-temannya, maka sifatnya agak sombong, bahkan bisa dikatakan ia tidak peduli pada orang lain. Orang tua, apa yang kau inginkan? Zhao Ritian berbicara dengan hidung terangkat ke udara, kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Zhao Ritian, selama sebulan kamu mengasingkan diri, apakah kamu tahu apa yang terjadi di Menara Alkimia? Tanya Penatua Cixing. Jangan bertele-tele denganku. Bicaralah jika ada yang ingin kau katakan. Katakan saja jika kau merasa kesal. Zhao Ritian menanggapi pertanyaan Penatua Cixing dengan tidak sabar. Hal ini membuat wajah tua tetua Cixing memerah. Namun, memikirkan bagaimana Zhao Ritian selalu seperti ini dan tidak secara khusus menargetkannya, dia menahan amarahnya dan melanjutkan. Dalam sebulan terakhir ini, ada seorang murid baru yang telah menunjukkan bakat luar biasa, berulang kali memecahkan rekor yang pernah Anda buat. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah mencapai posisi ke-31 di peringkat alkimia. Penatua Cixing sengaja menekankan pemecahan rekor Zhao Ritian, tetapi Zhao Ritian tetap mempertahankan sikapnya, tidak menunjukkan minat sedikit pun. Akan tetapi, kata-kata Penatua Cixing berikutnya yang disampaikan dengan sedikit senyuman, segera menyebabkan ekspresi Zhao Ritian berubah. Master Menara dan beberapa diaken telah mendiskusikannya. Kali ini, dia akan mewakili Menara Alkimia kita di KTT Dunia Alkimia. Pertemuan puncak dunia alkimia adalah kenangan yang menyakitkan bagi Zhao Ritian. Awalnya dia sombong dan sangat mementingkan diri sendiri, penuh percaya diri, mewakili Menara Alkimia di pertemuan puncak, kepercayaan dirinya hancur total di sana. Setelah Alchemy World Summit, Zhao Ritian akhirnya menyadari bahwa selalu ada lawan yang lebih kuat di luar sana. Ia menyadari bahwa standar Alchemy World Summit jauh melampaui level Menara Alkemi wilayah utara saat ini. Namun, Zhao Ritian terbukti layak menjadi bakat yang dipupuk dengan saksama oleh keluarganya. Setelah kemunduran ini, ia tidak putus asa tetapi malah berlatih lebih keras lagi. Selama 2 tahun, ia berlatih secara tertutup hampir setiap hari, terus-menerus mengendalikan energi spiritualnya dan menciptakan formula baru. Hampir 3 tahun lamanya, semua itu ia habiskan untuk pelatihan terpencilnya guna menghadiri Alchemy World Summit. Dan sekarang, Penatua Cixing memberitahunya bahwa Master Menara telah memberikan posisi itu kepada murid baru. Siapa namanya? Zhao Ritian menarik napas dalam-dalam dan bertanya perlahan. Qin Yi Chen. Melihat ekspresi Zhao Ritian berubah serius,
yang jarang terjadi, bibir tetua Cixing melengkung membentuk senyuman. Segalanya berkembang persis seperti yang dia bayangkan. Saat senja menjelang, di tempat istirahat Three Stars Apprentice. Jadi, kamu adalah Qin Yi Chen. Tepat saat Qin Yi Chen kembali dari menara 10.000 jurang, sesosok tubuh menghalangi jalannya, dan suara yang sangat arogan terdengar di telinganya. Hanya seorang anak muda yang bahkan belum tumbuh dengan baik. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari dirimu. Melihat orang di depannya yang bahkan lebih muda darinya, mata Zhao Ritian berkilat penuh penghinaan. Hei, siapa dia? Berani sekali dia menghalangi jalan Qin Yi Chen. Tidak tahu? Mari kita lihat. Qin Yi Chen telah memperoleh reputasi di Menara Alkimia, dan karena terhalang, ia segera menarik banyak murid bintang 3 yang kembali. Seketika, banyak murid berkumpul dengan penuh minat untuk menonton. Itu Zhao Ritian. Saat mereka semakin dekat, mereka mengenali sosok dengan rambut acak-acakan itu. Tentu saja, seruan pun terdengar. Tak lama kemudian, kerumunan yang awalnya berisik itu tiba-tiba terdiam. Bagaimanapun, Zhao Ritian adalah salah satu tokoh teratas di Menara Alkimia. Apa yang ingin dia lakukan pada Qin Yi Chen? Qin Yi Chen menatap pemuda tampan di hadapannya. Meskipun dia sedikit terkejut dengan identitas orang itu, matanya yang hitam tidak menunjukkan rasa hormat atau takut, hanya ketenangan. Kamu masih terlalu hijau, tidak memenuhi syarat untuk mewakili Menara Alkimia wilayah utara kita. Zhao Ritian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Jika aku tidak memenuhi syarat, bagaimana denganmu? Namun, yang mengejutkan Zhao Ritian, Qin Yi Chen bertanya sambil tersenyum jenaka. Dasar bocah, tahukah kau siapa aku? Zhao Ritian bahkan tidak ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali ada orang yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Bahkan di Menara Alkimia tempat para alkemis berbakat tersebar luas seperti awan, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Apa hubunganmu denganku? Apakah kamu orang yang spesial? Qin Yi Chen tertawa, mengingat kembali perkataan Zhao Ritian sebelumnya. Begitu kata-kata Qin Yi Chen selesai diucapkan, gelombang halus terpancar dari tubuh Zhao Ritian. Zhao Ritian hanya menatap Qin Yi Chen tanpa berbicara. Meski begitu, para murid di sekitarnya bisa merasakan tekanan kuat yang perlahan menyebar dari tubuhnya. Bahkan aliran udara di sekitarnya pun melambat. Beberapa murid bintang 3 yang berdiri lebih dekat tidak dapat menahan diri untuk mundur, dan baru saat itulah perasaan tertekan di hati mereka sedikit mereda. Energi spiritual Zhao Ritian telah meningkat sekali lagi. Pada saat ini, pikiran ini terngiang di benak setiap orang. Tatapan mata Qin Yi Chen tetap tenang, sosoknya tidak bergerak. Meskipun Zhao Ritian sekarang memberinya tekanan seperti tornado yang mengamuk, itu tidak membuatnya mundur, bahkan tidak sedikit pun. Energi spiritual orang ini sedikitnya telah mencapai alam roh yang telah tercapai sebagian. Namun, tekanan ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat pula. Namun, ketika tekanan itu menghilang, banyak murid bintang 3 mendapati punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Mereka diam-diam terkejut bahwa Zhao Ritian, yang seusia dengan mereka, telah meninggalkan mereka begitu jauh. Bab 214, tampaknya memiliki beberapa kekuatan. Untuk Alchemy World Summit, setiap menara alkimia dapat mengirimkan 3 orang untuk berpartisipasi. Namun, ketiganya akan bertindak sebagai satu tim. Jika satu orang berkinerja buruk, hal itu akan memengaruhi seluruh tim. Zhao Ritian telah berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan diri menghadapi Alchemy World Summit yang akan datang. Dia tidak menyangka tempat pertama akan diberikan kepada seorang pemula seperti itu. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah orang tua itu telah membuat keputusan ini hanya untuk menambah kesulitan baginya. Apakah lelaki tua itu tahu bahwa akulah yang memetik bunga bulu pelangi miliknya? Leher Zhao Ritian menyusut ke belakang. Itu adalah bunga yang hanya mekar sekali setiap 100 tahun, namun dia telah mencurinya dan menggunakannya. Lebih buruk lagi, dia telah menyia-nyiakannya. Qin Yi Chen tentu tahu apa yang dikhawatirkannya. Dia tidak ingin menjelaskan apapun kepada Zhao Ritian. Sebaliknya, dia merasa bahwa orang ini akan cukup beruntung untuk tidak menyeretnya ke bawah. Namun, dia sekarang mengeluh tentangnya. Betapa tidak masuk akalnya. Aku tidak tahu apa yang dilihat oleh Master Menara darimu. Alis Zhao Ritian sedikit berkerut, suaranya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata. Tapi, sampah sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi.
Aku menyarankanmu untuk dengan patuh menyerahkan tempatmu. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak, bukanlah hal yang bisa diputuskan oleh seorang pecundang sepertimu. Sebelum Zhao Ritian sempat menyelesaikan ucapannya, Qin Yichen memotongnya. Penatua Xiaolin telah memberitahunya tentang situasi Zhao Ritian. Bukan karena bakat Zhao Ritian yang buruk, tetapi lebih karena kreativitasnya terbatas. Hampir semua orang di Menara Alkimia tahu tentang kegagalan Zhao Ritian saat mewakili Menara Alkimia di KTT Dunia Alkimia terakhir. Faktanya, ini adalah sesuatu yang menyebabkan Zhao Ritian sangat sedih dan menyesal. Sekarang, Qin Yichen berani mengatakan kata-kata seperti itu di depannya, itu tidak diragukan lagi membuat para murid di sekitarnya bergidik dalam hati. Selanjutnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah lagi, takut terjebak dalam baku tembak kemarahan Zhao Ritian yang meledak-ledak. Berada di peringkat kedua dalam peringkat alkimia, kekuatan Zhao Ritian tidak perlu diragukan lagi. Wang Daoyun, yang berada di peringkat pertama, telah berkelana dan tidak muncul di Menara Alkimia selama lebih dari setahun. Dapat dikatakan bahwa di antara para murid Menara Alkimia saat ini, Zhao Ritian adalah yang teratas. Namun, Qin Yichen berani bertindak seperti ini di depan para murid teratas di antara semua murid lainnya. Kegagalan. Mendengar kata-kata ini, kilatan rasa sakit melintas di kedalaman mata Zhao Ritian. Namun, yang mengejutkan, bertentangan dengan harapan semua orang, dia tidak meledak dalam kemarahan saat itu juga. Apakah kamu berani melakukan duel alkimia denganku? Qin Yichen memutar matanya dan mengabaikannya. Di masa depan, bahkan sekarang, orang ini terkenal terobsesi dengan alkimia. Jika aku terlibat dengannya, aku tidak akan pernah merasa tenang. Melihat Qin Yichen berjalan melewatinya, Zhao Ritian berdiri terpaku, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Zhao Ritian, sebenarnya telah diabaikan. Qin Yichen. Dia hampir mengucapkan nama itu sambil menggertakkan giginya. Setelah itu, Zhao Ritian pertama-tama pergi ke halaman Tower Master, tetapi diusir dalam waktu 3 detik, bahkan tanpa diberi alasan. Kau makhluk tua yang tak pernah mati, kau kura-kura yang tak kenal lelah, hanya karena aku menggunakan salah satu bunga bulu pelangi milikmu, kau malah membuatku kesulitan seperti ini. Dia mengumpat keras ke arah halaman, yang terlihat acak-acakan. Apa, jadi kau yang mencuri bunga bulu pelangi milikku? Seketika, terdengar suara marah dari dalam. Kemudian orang-orang melihat Tower Master yang mereka hormati menyerbu keluar sambil membawa tongkat, mengejar Zhao Ritian dan memukulinya dengan marah, menciptakan kekacauan total. Sialan kau, bagaimana mungkin orang setua dan abadi sepertimu memukulku sekeras itu? Sambil menyentuh wajahnya yang bengkak, Zhao Ritian meringis kesakitan. Karena tidak mampu menghadapi tetua ini, dia mengejar seseorang yang lebih muda. Pada hari-hari berikutnya, dia terus mengganggu Qin Yichen, mempertahankan sikap bahwa dia tidak akan menyerah kecuali Qin Yichen menyerah. Namun, Qin Yichen mengabaikannya begitu saja, terus melakukan apa yang perlu dilakukannya seperti biasa. Tentu saja, akhir-akhir ini, umpatan Zhao Ritian berkurang drastis. Ia menemukan bahwa pemuda di hadapannya ini tidak setidak kompeten yang ia bayangkan. Tampaknya dia punya kekuatan juga. Di Menara Tebing 10.000, yang merupakan tempat terbaik untuk mengendalikan energi spiritual seseorang, para magang biasa-biasanya hanya dapat tinggal di dalamnya selama sekitar 1 hari dalam sebulan. Lagi pula, mereka tidak memiliki cukup poin kontribusi untuk dibelanjakan di sana. Misalnya, berbagai ramuan obat dan membaca berbagai catatan kuno semuanya memerlukan poin kontribusi. Terutama membaca catatan kuno dan catatan Master Alkimia, ini membutuhkan poin kontribusi dalam jumlah besar. Karena Qin Yichen telah menerima tempat di Alchemy World Summit yang akan datang, ia telah memperoleh izin khusus. Ia sekarang pada dasarnya tinggal di Menara Jurang 10.000 setiap kali ia punya waktu. Di dalam Menara Jurang 10.000, badai energi spiritual bagaikan bilah pisau. Dianggap cukup baik jika orang biasa bisa tinggal di dalam selama 1 atau 2 jam. Seseorang seperti Zhao Ritian hanya bisa tinggal di dalam selama sehari. Namun, Qin Yichen sudah berada di dalam selama 3 hari dan masih belum keluar. Untuk memastikan dia ada di dalam, setiap kali Zhao Ritian datang ke sini, dia akan masuk untuk memeriksa. Orang itu, dia benar-benar bisa bertahan selama ini. Sekali lagi, ketika Zhao Ritian tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berdiri untuk pergi, Qin Yichen masih belum bergerak.
Dia hanya duduk di sana seperti seorang biksu yang bermeditasi, bahkan tidak mengedipkan mata. Meski begitu, keringat terlihat mengalir di dahinya. Zhao Ritian ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya hanya mengerucutkan bibirnya tanpa mengatakan apapun. Dalam hal daya tahan, tidak diragukan lagi, Qin Yichen berada di atasnya. Tentu saja, ini tidak berarti dia bersedia membiarkan Qin Yichen mengambil alih suatu tempat. Bagaimanapun, dengan tingkat kultivasi energi spiritualnya, Qin Yichen akan menjadi yang terlemah di puncak. Menurutnya, seorang pemula seperti Qin Yichen yang baru saja memasuki alam roh hanya akan tersingkir di puncak. Akhirnya, pada hari kelima, Qin Yichen keluar dari menara tebing 10.000. Meskipun dia tampak agak lelah secara mental, matanya bahkan lebih cerah, membuktikan energi spiritualnya telah membaik lagi. Huff, apa hebatnya itu? Zhao Ritian berkomentar dengan nada meremehkan. Hehe, Qin Yichen hanya meliriknya sekilas dan terus mengabaikannya, memperlakukannya seperti udara. Sialan, Zhao Ritian mengira dia cukup sombong, tetapi dibandingkan dengan orang di depannya ini, dia terlalu mudah diajak bicara. Padahal, baru sekarang dia sadar bahwa dia mungkin hanya orang biasa. Itu benar-benar tidak bisa ditolerir. Dia memutuskan untuk mendidik murid baru ini dengan benar. Jangan berpikir kamu bisa meremehkan segalanya hanya karena kamu memiliki daya tahan yang baik. Dia mengejar Qin Yichen, menghalangi jalannya, dan berkata dengan gaya seorang senior, meskipun energi spiritual itu penting, prestasi, alkimia, pengenalan ramuan, tidak satu pun dari ini dapat diabaikan. Dengan caramu sekarang, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pembawa sepatu di Alchemy World Summit. Aku pikir kamu sedang berbicara tentang dirimu sendiri. Bibir Qin Yichen melengkung. Rupanya, ketika orang ini pertama kali mencapai puncak, dia hanya fokus pada peningkatan tingkat kultivasi energi spiritualnya sambil mengabaikan hal lainnya, itulah sebabnya dia gagal total. Bab 215, inilah target sempurna. Mereka yang memiliki bakat luar biasa sering kali merasa bangga pada diri mereka sendiri. Zhao Ritian tidak terkecuali. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, segalanya berjalan lancar baginya. Ia memecahkan satu demi satu rekor dengan mudah. Sebelum dia pergi menghadiri Alchemy World Summit, dia selalu berpikir bahwa dengan keunggulannya dalam kultivasi energi spiritual, dia bisa menghancurkan semua orang. Namun, di Alchemy World Summit, dia menyadari bahwa dirinya salah besar. Namun, ia bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah kembali dari puncak, ia dengan giat mempelajari berbagai ilmu untuk meningkatkan kemampuannya dalam segala aspek. Tapi sekarang, diprovokasi oleh Qin Yichen membuat wajah Zhao Ritian memerah karena frustrasi. Dia akhirnya menyadari bahwa orang di hadapannya ini baik-baik saja saat diam, tetapi begitu dia berbicara, dia secara khusus menargetkan titik lemah orang lain. Dia benar-benar menyerang di titik yang paling menyakitkan. Namun, yang membuat frustrasi adalah, dia tidak dapat menemukan apapun untuk membantahnya. Inilah yang membuat Zhao Ritian sangat tertekan. Baiklah. Apa yang harus kau lakukan agar aku bisa meninggalkanmu sendiri? Beberapa hari kemudian, Qin Yichen sangat lelah diikuti sehingga bahkan ketika dia pergi untuk menangani masalah pribadi, Zhao Ritian akan mengikutinya. Jadi, dia hanya bisa mengalah sedikit dengan harapan bisa mencapai kompromi. Mari bertarung dalam duel alkimia denganku. Melihatnya akhirnya mengalah, Zhao Ritian langsung bersemangat. Baiklah, untuk menyingkirkan penguntitan ini, Qin Yichen hanya bisa setuju, namun, aku akan menetapkan aturannya. Hehe, tidak masalah, tetapkan aturan apapun yang kamu inginkan. Zhao Ritian tampak penuh percaya diri, seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya. Mari kita lihat siapa yang bisa memurnikan pil terlebih dahulu, tanpa memandang tingkatannya, bagaimana menurut kalian? Baiklah, keduanya langsung setuju. Kecepatan penyempurnaan pil sebenarnya dapat mencerminkan banyak kemampuan pribadi. Misalnya, kemahiran teknik alkimia, pemahaman tentang pil, dan tentu saja, penguasaan energi spiritual. Semua aspek ini terkait dengan kecepatan penyempurnaan. Jangan bilang kalau seniormu menindasmu, aku akan menggunakan tungku pil ini, kamu gunakan yang ini. Zhao Ritian mengeluarkan dua tungku pil, tampaknya dia menyimpan satu yang kelas rendah untuk dirinya sendiri. Baiklah, aku akan menggunakan yang ini. Qin Yichen mengambil tungku pil kelas bawah, lalu, sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, dia berseru, mari kita mulai.
Dia mulai melemparkan ramuan obat ke dalam tungku pil. Zhao Ritian mula-mula terkejut, lalu cepat bereaksi. Seketika, ekspresinya menjadi serius, dan dia juga mulai mengambil ramuan obat satu persatu. Dia menimbangnya di tangannya sebelum melemparkannya ke dalam tungku pil. Dia juga telah mencapai tingkat di mana dia tidak perlu menggunakan timbangan. Namun, jelas bahwa gerakan menimbangnya tidak sesantai dan sealami Qin Yichen. Dalam aspek ini, dia telah kehilangan 1 poin. Ketika Zhao Ritian selesai melemparkan semua ramuan obat ke dalam tungku pil dan bersiap menerima tatapan kagum Qin Yichen, dia menemukan bahwa Qin Yichen sudah mulai memurnikannya. Orang ini, pada saat ini, dia benar-benar mulai menganggap serius Qin Yichen. Untuk pamer, dia telah berlatih teknik ini sejak kecil. Memang, itu hanya untuk menarik perhatian orang lain dan membuat mereka benar-benar takjub. Jadi, dia tercengang saat mengetahui bahwa apa yang dia banggakan tidak ada artinya di depan Qin Yichen. Ledakan. Di saat-saat yang membingungkan ini, Qin Yichen menamparkan tungku pil, dan sebuah pil jatuh di depannya. Qin Yichen segera pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Zhao Ritian berdiri di sana, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Meskipun ini seharusnya adalah pil dasar, biasanya kelas 1 dengan formula normal, dilihat dari penampilannya, pil yang dibuat Qin Yichen setidaknya memiliki kualitas kelas 4. Sial, apakah anak itu sejenis monster? Melihat pil di tangannya, Zhao Ritian bergumam. Untuk memurnikan pil kelas 4 atau lebih tinggi dalam waktu sesingkat itu, bahkan para jenius luar biasa di Alchemy World Summit mungkin tidak dapat melakukannya. Lambat laun, dia menyadari bahwa Qin Yichen mengabaikannya bukan karena takut, tetapi karena dia menganggapnya menyebalkan. Tidak mungkin, aku harus menggali sesuatu darinya. Tidak ada yang diinginkan Zhao Ritian tetapi tidak bisa didapatkannya. Setelah diganggu terus-menerus, Qin Yichen hanya bisa mengajarinya seperangkat teknik alkimia, dan baru saat itulah dia mendapatkan kedamaian. Keesokan harinya, Bian Lingzu menemui Qin Yichen. Dia membawa batu yuan petir surgawi yang dibutuhkannya. Merasakan fluktuasi energi yang hebat di dalam kotak kayu hitam yang dibuat khusus, bibir Qin Yichen melengkung membentuk senyuman. Setelah itu, dia menyerahkan sekotak pil penyembuhan Yuan yang telah dia persiapkan sebelumnya kepada Bian Lingzu. Di dalamnya terdapat tepat 30 pil penyembuhan Yuan kelas 4. Meskipun ini tidak dapat dibandingkan dengan 1 kilogram batu Yuan petir surgawi, namun masih bernilai puluhan ribu. Jika dijual melalui pelelangan, harganya bisa mencapai lebih dari 100.000. Saya butuh batu Yuan petir surgawi dalam jumlah besar. Saya akan menukar pil yang setara dengan keluarga Bian Anda. Qin Yichen tentu saja tidak akan puas hanya dengan 1 kilogram batu Yuan petir surgawi. Untuk mengolah tubuh petir surgawi, dia pasti membutuhkan batu Yuan petir surgawi dalam jumlah besar. Saya akan menyampaikan pesannya. Setelah Bian Lingzu pergi, Qin Yichen dengan bersemangat membuka kotak hitam yang dibuat khusus itu. Ledakan. Begitu kotak itu dibuka, gelombang energi dahsyat mengalir keluar. Untungnya, Qin Yichen sudah siap dan tidak mengalami kerusakan apapun. Sial, barang bagus apa ini? Mengambil batu Yuan petir surgawi yang beratnya sekitar 20 gram, merasakan fluktuasi energi yang kuat di dalamnya, Qin Yichen hampir tidak bisa menunggu. Orang biasa tentu tidak memiliki cara untuk menangani batu Yuan petir surgawi ini. Bahkan, sedikit kecerobohan akan menyebabkannya meledak. Jadi, tidak ada yang berani menggunakannya dengan sembarangan. Untungnya, Qin Yichen telah memperoleh teknik pemisahan petir surgawi. Segera, dia mulai mengoperasikan teknik pemisahan petir surgawi, lalu mengeluarkan aliran energi dahsyat dari batu Yuan petir surgawi ke dalam tubuhnya. Krak, ledakan. Saat energi memasuki tubuhnya, ular-ular listrik meletus di sekujur tubuh Qin Yichen, dan tubuhnya bergetar terus-menerus, tetapi energi berhasil mengalir ke dantiannya. Energi ini akan merusak orang lain, tetapi untungnya, Qin Yichen telah memurnikan jiwa binatang singa petir. Setelah energi memasuki dantiannya, singa petir mulai bergerak, membuka mulutnya yang besar untuk menelan energi dan mengubahnya menjadi energi Yuan murni. Tanpa jiwa binatang singa petir ini, Qin Yichen pasti akan sangat menderita. Dengan itu, proses penyempurnaan menjadi jauh lebih lancar. Setelah memurnikan sepertiga batu Yuan petir surgawi di dalam kotak, kultivasi seni bela diri Qin Yichen mencapai alam Grandmaster puncak tingkat kedua. Melirik batu Yuan petir surgawi yang tersisa, Qin Yichen mengerutkan kening. Saya khawatir untuk menerobos ke alam roh,
1 kilogram batu yuan petir surgawi ini masih jauh dari cukup. Keluarga Bian tentu saja tidak bisa memberinya lebih banyak batu yuan petir surgawi dalam waktu sesingkat ini. Kalau begitu, siapa yang harus saya hubungi untuk mendapatkan lebih banyak? Qin Yichen. Saat dia tengah berpikir, sebuah suara datang dari pintu, membuat mata Qin Yichen berbinar. Hei, inilah target yang sempurna. Orang itu tentu saja adalah Zhao Ritian. Saat ini dia dipenuhi kegembiraan, jelas telah mendapatkan manfaat besar dari teknik alkimia yang diajarkan Qin Yichen kepadanya. Akan tetapi, saat dia menendang pintu hingga terbuka dan melihat kotak batu yuan petir surgawi di dalamnya, dia begitu takut hingga dia melompat dan berlari keluar. Petik 2 tanda seru. Kau terlalu kejam. Aku hanya mencuri satu teknik alkimia darimu, dan kau ingin binasa bersamaku. Dia mengumpat dari luar. Bab 216, tidak ada ruang untuk negosiasi. Pada era ini, batu yuan petir surgawi hanya memiliki satu kegunaan, sebagai bom penghancur diri. Di kamar Qin Yichen, masih ada lebih dari setengah kilogram batu yuan petir surgawi yang tersisa, yang tentu saja membuat Zhao Ritian ketakutan. Zhao Ritian tidak takut pada apapun kecuali mereka yang tidak menghargai nyawa mereka. Lagi pula, dengan keluarga Zhao sebagai pendukungnya yang kuat, bahkan jika dia meninju langit wilayah utara, keluarga Zhao akan melindunginya. Siapa yang mau binasa bersamamu? Bibir Qin Yichen berkedut, garis-garis hitam muncul di dahinya. Setelah mengintip keluar untuk beberapa lama, Zhao Ritian akhirnya tiba di ambang pintu, masih dengan gugup melirik kotak batu yuan petir surgawi. Dia segera menyaksikan suatu pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Qin Yichen ternyata sedang memurnikan batu yuan petir surgawi. Monster macam apa ini? Mulut Zhao Ritian tak dapat mengatup lagi, matanya melebar melebihi mata sapi. Ini benar-benar revolusioner. Bagaimanapun, batu yuan petir surgawi adalah barang yang sangat berbahaya yang tidak berani disentuh oleh orang biasa, namun Qin Yichen benar-benar memurnikannya. Kau membuat keributan tanpa alasan. Qin Yichen memutar matanya, mengabaikannya. Sialan, Zhao Ritian tidak ingin berdebat dengannya. Dia dengan hati-hati mengambil sepotong batu sisa yang telah terkuras energinya. Dengan sedikit kekuatan, batu sisa itu hancur menjadi bubuk. Mungkinkah ini semua adalah batu yuan petir surgawi palsu? Setelah tertegun sejenak, Zhao Ritian mengulurkan tangan untuk menyentuh batu yuan petir surgawi di dalam kotak kayu hitam, dan dia langsung terkejut dan mati rasa karena energinya yang dahsyat. Pada saat ini, perasaannya tak terlukiskan. Yang pasti, dia kini memandang Qin Yichen dengan cara yang sama seperti orang lain memandangnya. Kamu sedang berlatih seni bela diri. Setelah Qin Yichen selesai memurnikan sepotong kecil batu yuan petir surgawi di tangannya, Zhao Ritian akhirnya bertanya. Dia tidak mengerti mengapa Qin Yichen, yang memiliki bakat luar biasa dalam dao alkimia, mau membuang-buang waktu pada dao bela diri. Apakah ada yang salah dengan itu? Qin Yichen tidak mau repot-repot menjelaskan kepadanya. Akan tetapi, dia juga terkejut dengan kemampuan Zhao Ritian dalam menganalisis segalanya, dan menguraikan segalanya. Meskipun teknik alkimia yang diajarkannya bukanlah sesuatu yang canggih, biasanya butuh waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun bagi kebanyakan orang untuk menguasainya. Namun Zhao Ritian telah menguasainya hanya dalam beberapa hari, menunjukkan betapa tingginya bakatnya. Mungkinkah bakatmu lebih baik dariku karena kultivasi seni bela dirimu? Zhao Ritian mengusap dagunya, menatap kotak batu yuan petir surgawi, matanya menampakkan ekspresi berpikir. Jika kau ingin mati, silakan saja mencoba. Qin Yichen memperingatkan dengan muram, mencegahnya mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri. Dia tidak ingin calon penggila alkimia ini binasa karena dia. Kau benar-benar monster. Memikirkan energi kekerasan yang baru saja disentuhnya, Zhao Ritian menggigil, mundur dari fantasinya. Apakah kamu punya teknik alkimia yang lebih baik? Dia merentangkan wajahnya ke arah Qin Yichen. Tentu saja, satu kata dari Qin Yichen menyulut gairahnya. Pikiran tentang seni bela diri langsung terlupakan. Satu teknik untuk 1 kilogram batu yuan petir surgawi. Di mana di dunia ini ada makan siang gratis? Itu hanya pemerasan. Mata Zhao Ritian melotot. Itu bernilai 1 juta koin perak. Ambil atau tinggalkan saja. Qin Yichen bertindak seolah-olah dia akan mengusirnya. Dia berpikir bahwa saat dia membutuhkan uang, mengajarkan beberapa teknik alkimia mungkin akan memberinya lebih banyak uang. Apakah ini lebih maju dari yang sebelumnya?
Zhao Ritian menggertakkan giginya, masih tidak bisa melepaskannya. Bagaimanapun, dia sudah merasakan manfaatnya. Setelah mempraktikkan teknik alkimia yang diberikan Qin Yichen kepadanya, dia akhirnya mengerti mengapa Qin Yichen mampu memurnikan pil begitu cepat, dan mengapa apa yang disebut teknik alkimia miliknya praktis tidak ada nilainya jika dibandingkan. Meskipun Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya, teknik itu sebenarnya adalah produk dari beberapa ribu tahun ke depan. Secara alami, itu jauh lebih maju daripada yang dipraktikkan Zhao Ritian. Kesepakatan itu diselesaikan secara alami. Dengan 2 kilogram batu yuan petir surgawi ini, Qin Yichen yakin menerobos ke alam roh tidak akan menjadi masalah. Keluarga Zhao benar-benar sesuai dengan namanya, hanya dalam waktu setengah hari, Zhao Ritian membawa batu yuan petir surgawi dan menukarnya dengan teknik alkimia. Wosh! Menghembuskan napas panjang, Qin Yichen membuka matanya, listrik berkedip-kedip di dalamnya. Alam puncak Grandmaster bela diri tingkat ketiga. Tepat saat dia hendak berdiri, dia mendapati seorang lelaki tua berjongkok di depannya, mengamatinya secara langsung. Lelaki tua ini tampak agak acak-acakan, dengan minyak masih menempel di janggutnya, meskipun kulitnya kemerahan dan ia tampak bersemangat. Akan tetapi, ia tidak menunjukkan tanda-tanda energi atau sikap, tampak seperti lelaki tua biasa. Namun, hanya lelaki tua yang tampak biasa ini, pada pandangan pertama, membuat Qin Yichen berkeringat dingin. Sebab di matanya, seharusnya tak ada seorang pun di sana, namun lelaki tua ini jelas hadir. Seorang ahli sejati. Seberapa kuat dia, Qin Yichen tidak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa orang tua ini pasti berada di atas alam roh. Mengapa seorang pakar seperti itu diam-diam muncul di kediamannya, Qin Yichen juga tidak dapat mengetahuinya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Tetua yang terhormat, apakah kamu Qin Yichen? Saat dia berbicara, lelaki tua itu bertanya terlebih dahulu. Baiklah, Qin Yichen tidak tahu harus menjawab apa. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya apakah keluargaan atau keluarga Hu Yuan ingin melenyapkannya. Namun sejauh pengetahuannya, tidak ada satupun keluarga yang seharusnya memiliki ahli setingkat ini. Jawab saja ya atau tidak. Lelaki tua itu menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Ya, setelah ragu-ragu sejenak, Qin Yichen mengangguk. Orang tua itu menatapnya dari atas ke bawah sekali lagi, mengangguk dan menggelengkan kepalanya sambil menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Jiwa bela diri petir, itu tidak benar, mungkinkah orang lain? Di dinasti Unicorn Surgawi, hanya ada 2 tokoh yang menonjol, satu adalah Du Jiangxiong, yang sudah mati, dan yang lainnya adalah pemuda di hadapannya ini. Jika bukan keduanya, kemanakah perginya seniman bela diri jiwa yang membangkitkan jiwa bela diri naga? Takdir begitu misterius, hanya karena Qin Yichen menyerap energi batu yuan petir surgawi, ditambah jiwa binatang singa petir di dantiannya, lelaki tua itu langsung mengesampingkannya. Orang tua itu tampak agak kecewa dan berubah menjadi asap biru, menghilang tanpa jejak. Namun, dia belum meninggalkan Provinsi Tengah. Dia hanya menunggu 8 keluarga milenium menemukan orang itu, sehingga dia bisa menangkapnya terlebih dahulu. Kali ini, dia harus menang melawan benda tua itu. Fiu, baru setelah memastikan dia telah pergi, Qin Yichen menghela napas lega, matanya penuh dengan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa ahli aneh itu mencarinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Berita datang dari dinasti Unicorn Surgawi bahwa Lin Miaohan telah menghilang. Bab 217, Mengunjungi. Lin Miaohan jelas merupakan orang penting bagi Qin Yichen. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang dikagumi dan disayangi Qin Yichen sejak kecil. Jadi, ketika mendengar berita ini, kilatan niat membunuh yang dingin muncul di mata Qin Yichen. Tidak diragukan lagi, keluargaan pasti telah melakukan tindakan nekat ini. Meskipun dia telah menyinggung keluarga Huyan tentu akan bertindak dengan tindakan besar, tidak akan menggunakan cara licik seperti itu. Lagi pula, di seluruh provinsi tengah, hanya keluarga Zhao yang bisa dibandingkan dengan keluarga Huyan. Meskipun Qin Yichen telah menunjukkan bakat yang mengesankan, itu tidak cukup untuk membuat keluarga Huyan waspada terhadapnya. Namun, keluargaan berbeda. Setelah kehilangan 2 tetua yang hebat berturut-turut, keluargaan tentu saja tidak bisa tinggal diam. Mereka tidak akan merasa tenang sampai mereka melenyapkan Qin Yichen. Benar saja, setengah hari kemudian, Qin Yichen menerima surat rahasia. Ingin aku meninggalkan menara alkimia.
Senyum dingin tersungging di bibir Qin Yichen. Mungkin keluargaan tidak tahu bahwa dia telah memperoleh tempat di Alchemy World Summit. Jika mereka tahu, mereka tentu tidak akan berani menargetkannya saat ini. Karena mereka ingin memaksaku keluar, maka aku akan keluar. Dia akan memberitahu keluargaan bahwa mereka sama sekali tidak akan sanggup menanggung akibat dari memprovokasi dia. Tepat saat Qin Yichen meninggalkan menara alkimia, dia melihat sosok yang dikenalnya. Hei, mau kemana? Setelah menukar batu roh petir-petir dengan teknik alkimia, Zhao Ritian menjadi sangat tertarik pada orang bernama Qin Yichen ini. Kepada keluargaan, Qin Yichen mengerutkan kening dan tidak berusaha menyembunyikan apapun. Keluargaan, kamu kenal orang-orang dari keluargaan. Zhao Ritian menunjukkan ekspresi tertarik. Lebih dari sekadar mengenal mereka, hubunganku dengan keluargaan cukup istimewa. Qin Yichen tersenyum dingin, telah merenggut nyawa dua tetua keluargaan dan membunuh yang disebut Raja Kematian, di zona kematian. Hubungan mereka tentu saja istimewa. Menarik, tuan muda ini juga sudah lama tidak keluar. Ayo pergi. Melihat perubahan ekspresi Qin Yichen, Zhao Ritian sepertinya menduga ada sesuatu yang menarik sedang terjadi. Kali ini, Qin Yichen tidak menolak ajakan Zhao Ritian. Sepertinya selain menyebalkan, identitas Zhao Ritian mungkin membuat keluargaan agak waspada. Setelah memasuki Provinsi Tengah, mereka langsung menuju ke sebuah rumah megah di kota, dengan Zhao Ritian memimpin jalan. Berjalan melintasi kota Provinsi Tengah, Qin Yichen merasakan sensasi yang familiar. Melihat Zhao Ritian, orang-orang di jalan menjaga jarak. Ketakutan memprovokasi dia mengingatkan Qin Yichen saat berjalan dengan seekor kepiting yang sombong di kota Suanyun. Setelah berjalan cukup lama di jalanan, Qin Yichen dan rekannya akhirnya tiba di lokasi keluargaan di kota Provinsi Tengah. Menatap markas keluargaan yang menyerupai kastil di ujung jalan, ekspresi Qin Yichen berubah menjadi gelap, cahaya dingin bersinar di matanya. Melihat ekspresi Qin Yichen, mata Zhao Ritian sedikit menyipit, lalu dia bergerak sedikit ke belakang, membiarkan Qin Yichen berjalan di depan. Berhenti. Sebelum mencapai gerbang yang megah, dua penjaga melangkah maju untuk menghalangi Qin Yichen. Enyahlah. Menghadapi kedua penjaga yang baru saja mencapai tahap Martial Grandmaster, Qin Yichen hanya mendengus dingin, lalu mengucapkan dua kata. Saat energi Yuannya melonjak, dia langsung mengirim mereka berdua terbang ke dalam gerbang utama. Siapa yang berani membuat masalah di keluargaanku? Keributan di gerbang keluargaan langsung menarik perhatian beberapa anggota keluargaan di dekatnya. Seketika, terdengar suara gemuruh ketika seorang pemuda bergegas keluar bersama beberapa pengawal. Tuan Muda Hua Cheng. Melihat pemuda ini, kedua penjaga gerbang itu pun memancarkan rasa hormat, dan mereka pun bergegas berdiri dari tanah, sambil membungkuk hormat. Pemuda ini adalah putra kedua kepala keluargaan, dan cucu dari patriark keluargaan, An Hua Cheng. An Hua Cheng memiliki reputasi yang cukup baik di Provinsi Tengah. Di usianya yang baru 20 tahun, ia sudah menjadi seorang Grandmaster bela diri puncak tingkat ketiga. Di masa depan, ia pasti akan menjadi salah satu pilar keluargaan. Namun, Qin Yichen jelas tidak mengenalinya. Setelah melirik An Hua Cheng sekilas, tatapan dingin Qin Yichen tidak menunjukkan fluktuasi. Matanya menatap lebih dalam ke kediaman keluargaan saat dia bertanya dengan dingin, di mana Miao Han? Melihat seorang pemuda berpakaian sederhana berani mengabaikannya, ekspresi An Hua Cheng sedikit tenggelam. Namun, mendengar kata-kata pemuda itu, dia sempat tertegun sejenak sebelum wajahnya berseri-seri karena gembira. Miao Han, Lin Miao Han. Haha, jadi kamu Qin Yichen. Aku tidak percaya kamu benar-benar berani datang. Melihat Qin Yichen, dan sosok yang wujudnya terhalang di belakangnya, mata An Hua Cheng berkilat dengan sedikit ejekan. Membawa seorang teman yang bahkan tidak memiliki jejak energi Yuan, berani datang menuntut seseorang dari keluargaan, salah satu dari 8 keluarga besar. Apakah dia tidak mencari kematian? Seketika, An Hua Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, di mana kamu menemukan pembantu yang tidak berguna seperti itu. Apakah kamu berencana untuk datang ke sini untuk mati? Begitu kata-kata An Hua Cheng jatuh, Qin Yichen jelas merasakan tubuh Zhao Ritian bergetar di belakangnya. Seketika, mulutnya bergerak, dan dia menggeser tubuhnya sedikit ke samping, memperlihatkan wajah Zhao Ritian. Sampah sepertimu berani datang ke keluargaan kami untuk menyebabkan, An Hua Cheng, yang telah mengejek mereka, menelan sisa kata-katanya ketika dia melihat wajah tampan namun sangat suram. Zhao Ritian.
Melihat Zhao Ritian, tubuh An Huacheng mulai gemetar tanpa sadar. Pembantu tak berguna yang baru saja dia sebutkan di mulutnya sebenarnya adalah Zhao Ritian, yang namanya membuat banyak pemuda di provinsi tengah ketakutan. Pada hari biasa, jika dia melihat Zhao Ritian, dia pasti akan lari secepat yang dia bisa. Namun, baru saja, dia benar-benar menghina Zhao Ritian. An Huacheng, ulangi apa yang baru saja kau katakan. Zhao Ritian melangkah maju perlahan, berbicara kepada pemuda itu dengan sedikit amarah. Saudara Zhao, ini salah paham, ekspresi An Huacheng berubah saat dia buru-buru meminta maaf kepada Zhao Ritian. Akan tetapi, yang terakhir jelas tidak punya niat memaafkannya. Di Provinsi Tengah, di mana para ahli yang kuat ada sebanyak awan, sejak lahir hingga sekarang, mungkin tidak ada seorang pun yang berani menyebut Zhao Ritian tidak berguna. An Huacheng tampaknya telah melanggar preseden ini. Tampar. Suara tamparan keras terdengar di gerbang utama keluargaan. Tamparan ini langsung membuat An Huacheng terhuyung-huyung, pipi kirinya membengkak tinggi, dengan 5 bekas jari yang jelas muncul di pipinya yang bengkak. Aku tidak mendengarmu dengan jelas tadi. Ayo, katakan lagi padaku. Setelah menamparnya, Zhao Ritian mencengkeram kerah bajunya dengan satu tangan dan menggeram dengan keras. Wajah tampannya tampak agak terdistorsi saat ini. Sebenarnya, dulu jika An Huacheng secara tidak sengaja telah menyinggung perasaannya seperti ini dan langsung meminta maaf, Zhao Ritian mungkin tidak akan peduli jika suasana hatinya sedang baik. Namun, kata tidak berguna, agaknya telah menusuk titik menyakitkan di hati Zhao Ritian. Bab 218, terjebak dalam baku tembak saat berbaring. An Huacheng bukanlah orang pertama yang mengucapkan kata itu kepada Zhao Ritian, yang pertama adalah di Alchemy World Summit. Orang yang sama yang telah menghancurkan harga dirinya. Saudara Zhao, saya salah. Saya tadi tidak mengenali Gunung Tai. Setelah ditampar dan dicengkeram kerah bajunya, An Huacheng tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang di wajahnya. Dia terus saja meminta maaf kepada Zhao Ritian. Para penjaga di samping tidak berani melangkah maju pada saat ini. Bagaimanapun, ini adalah Zhao Ritian. Beraninya kau menghentikannya. Bang! Zhao Ritian mencengkeram An Huacheng dan langsung menekannya ke gerbang utama. Dia mencengkeram kepala An Huacheng dan dengan kasar membuatnya bersentuhan langsung dengan gerbang yang keras itu. Sudah kubilang ulangi. Kakak Zhao, aku salah. Aku benar-benar salah. Pada saat ini, An Huacheng hampir menangis. Di depan pintu rumahnya sendiri, dia dengan santai mengejek seorang pemuda dari kota kelas bawah. Siapa yang tahu akan ada Zhao Ritian di belakangnya. Biarkan dia mengatakannya lagi. Bagaimana mungkin dia punya keberanian untuk melakukannya? Dia lebih baik mati daripada mengatakannya lagi. Bang, bang, bang. Dengan setiap teriakan Zhao Ritian, dia akan menghantam kepala An Huaming ke gerbang. Namun, dengan kultivasi An Huaming, dia biasanya tidak akan terluka jika dia ingin melindungi dirinya sendiri. Faktanya, karena Zhao Ritian tidak menggunakan energi spiritual, jika dia melawan dengan gegabah, dia akan bisa membebaskan diri. Namun, apakah An Huacheng punya keberanian untuk melakukannya? Keributan di gerbang depan kediaman keluargaan diketahui oleh orang lain. Melihat tuan muda keluargaan, An Huacheng, dipukuli dengan parah di depan rumahnya sendiri, wajar saja jika banyak orang berkumpul diam-diam dan menonton dari jauh. Ah, itu Zhao Ritian. Sial, apakah otak An Huacheng rusak? Apakah Zhao Ritian yang memperbaikinya? Tidak tahu, tapi pasti seperti itu. Kalau tidak, mengapa dia memprovokasi Zhao Ritian? Sudah beberapa tahun ini aku tidak melihat Zhao Ritian. Sekarang dia muncul lagi, sepertinya generasi muda keluarga milenial di kota ini harus mulai berhati-hati lagi. Ketika mereka melihat siapa yang mengambil tindakan, keterkejutan di mata semua orang berangsur-angsur menghilang, dan berbagai diskusi menyebar. Zhao Ritian mendisiplinkan generasi muda dari keluarga milenial lainnya bukanlah hal yang jarang terjadi. Hal itu sudah terjadi beberapa kali di kota Provinsi Tengah. Sebelum Zhao Ritian memasuki Menara Alkimia, hal-hal seperti itu sebenarnya merupakan kejadian umum di kota itu. Sialan para leluhurmu. Sudah kubilang untuk mengatakannya lagi, kalian tidak bisa mendengarku. Apa kalian tuli? Hah? Kutukan Zhao Ritian benar-benar terbuka, dan semakin kasar. Hal itu membuat banyak penonton mendesah dalam hati mereka. Zhao Ritian, yang bisa mengumpat selama 1 jam tanpa mengulanginya, kembali. Keponakan Zhao, tolong tunjukkan belas kasihan.
Tepat saat An Huacheng dipukuli hingga tak berdaya, sebuah teriakan akhirnya terdengar dari dalam kediaman keluargaan. Mendengar teriakan itu, semua orang mengikuti arah suara itu dan mengalihkan pandangan mereka, akhirnya berhenti pada seorang pria tua yang berjalan keluar dari kediaman keluargaan. Seketika, ekspresi para penonton berubah. Bagaimanapun, itu adalah patriark keluargaan, An Changye. Pada saat ini, An Changye sangat tertekan. Bagaimanapun, mereka mengira Qin Yichen akan datang mencari kematian. Namun, mengapa dia datang bersama Zhao Ritian, yang sekarang sedang mendisiplinkan cucunya? Anggota keluarganya sendiri dipermalukan seperti ini di depan pintu rumah mereka sendiri, dengan begitu banyak orang yang menonton. Namun, An Changye hanya bisa menunjukkan senyum pahit. Lagi pula, orang yang melakukan ini adalah Zhao Ritian. Kekuatan di belakangnya, entah itu keluarga Zhao atau menara alkimia, keduanya merupakan kekuatan yang tidak mampu disinggung oleh keluargaan. Meskipun mereka semua termasuk dalam 8 keluarga milenium, hanya keluarga Zhao dan keluarga Huyan yang benar-benar keluarga kuno yang telah berdiri selama jutaan tahun. Ketika mereka mendominasi Provinsi Tengah, keluargaan dan 6 keluarga besar lainnya masih merupakan kekuatan yang tidak signifikan. Kalau keadaannya normal, An Changye akan benar-benar berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, perkataan kasar Zhao Ritian tidak perlu mempedulikan status seseorang. Namun, ini terjadi di depan pintu rumahnya sendiri, dan terlebih lagi, keluargaan mereka masih memiliki masalah penting yang harus diselesaikan, yaitu Qin Yichen. Fosil tua, siapa keponakanmu? Apa kau tidak punya malu? Zhao Ritian melirik An Changye, lalu melempar An Huacheng ke tanah, dan sebelum An Huacheng sempat melawan, dia langsung menginjak dadanya, membuat An Huacheng sangat tidak nyaman. Menyebut Zhao Ritian sebagai keponakan, sudah merendahkan generasinya sendiri. Namun, Zhao Ritian masih memanfaatkan hal ini untuk mengutuknya, yang membuat wajah tua An Changye memerah dan membiru. Di mana Miao Han? Serahkan dia sekarang. Melihat An Changye, Qin Yichen juga tahu bahwa orang itu pastilah orang yang bertanggung jawab atas keluargaan. Dia segera melangkah maju dan langsung bertanya. Jadi, kamu Qin Yichen? An Changye menatap Qin Yichen dan mendengus dingin, berkata. Berani menentang keluargaanku, kupikir kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tetapi melihatmu sekarang, kamu hanyalah seorang anak muda. Begitu kata-kata An Changye jatuh, An Huacheng di bawah kaki Zhao Ritian memuntahkan seteguk darah segar. Alasannya tidak lain adalah kata-kata An Changye terasa familiar, seolah-olah dia pernah mengatakan hal serupa kepada Qin Yichen sebelumnya. Pada saat ini, hati An Huacheng hampir hancur. Kakak, kamu tidak bisa bermain seperti ini. Aku sudah lama diam, bukankah seharusnya kamu lelah memukuliku? Aku akhirnya bisa berbaring di tanah. Aku bahkan berpura-pura tidak sadarkan diri, tetapi apa yang terjadi? Tanpa alasan sama sekali, aku masih terjebak dalam baku tembak saat berbaring. Swoosh! Sebelum pikiran An Huacheng sempat tenang, tiba-tiba sensasi dingin muncul dari lubuk hatinya. Ketika dia membuka matanya untuk melihat, dia menemukan pedang roh melayang di depannya, pedang Qi yang tajam membuat kulitnya terasa dingin. Sialan! 2 aliran air mata akhirnya tak kuasa untuk tidak jatuh dari pipi An Huacheng. Siapa yang telah kuprovokasi? Serahkan Miao Han segera. Melihat An Changye, Qin Yichen tidak menunjukkan rasa takut saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Nak, apakah kau mengancamku? Wajah An Changye sekarang benar-benar gelap. Swoosh! Qin Yichen menggerakkan pikirannya, dan pedang roh tiba-tiba menebas lengan An Huacheng. Saat pedang itu lewat, lengannya terputus. Sebuah lengan yang berlumuran darah merah cerah terjatuh di depan gerbang utama keluargaan. Rasa sakit yang tiba-tiba karena kehilangan lengan membuat wajah An Huacheng tiba-tiba berubah, dan jeritan melengking yang mengandung penderitaan yang tak tersamarkan terpancar dari mulutnya dengan keras. Hal itu membuat orang-orang yang menonton merasakan hawa dingin di hati mereka. Sungguh pemuda yang kejam. Memperlakukan An Huacheng seperti ini di depan kepala keluargaan benar-benar membuat orang lain merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimanapun, hanya ada satu Zhao Ritian. Seorang pemuda tak dikenal berani bertindak begitu tak terkendali di depan seorang patriark dari 8 keluarga milenium. Sudah berapa tahun sejak hal seperti itu terjadi? Serahkan Miao Han. Pedang roh bergerak lagi, melayang sekali lagi di depan An Huacheng. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik.
karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 219, Mengipasi Api. Kali ini, An Huacheng menundukkan kepalanya dan pingsan. Entah karena malu atau marah, atau karena lukanya terlalu parah. Bunuh itu untukku. Tubuh An Changye bergetar, lalu raungan marah meledak dari mulutnya. Swoosh, swoosh. Saat kata-kata An Changye selesai diucapkan, 3 sosok melesat keluar dari kediaman keluargaan, menghalangi jalan mundur Qin Yichen. Ketiga orang ini terlihat agak tua, namun, fluktuasi energi Yuan yang terpancar dari tubuh mereka membuat ekspresi semua orang berubah. Bagaimanapun juga, mereka semua berada di alam roh yang telah berhasil sebagian. Keponakan Zhao, silakan minggir, keluargaan kita perlu menangani beberapa masalah. An Changye menahan keinginannya untuk segera mencabik-cabik Qin Yichen saat dia berbicara kepada Zhao Ritian. Awalnya dia mengira akan butuh usaha untuk membujuk. An Changye terkejut saat mengetahui bahwa Zhao Ritian sama sekali tidak ragu. Dia langsung berdiri di kejauhan. Melihat Zhao Ritian begitu bersih dan tegas, mulut Qin Yichen berkedut. Nak, bunuh dirimu sekarang, dan aku bisa memastikan mayatmu tetap utuh. An Changye menarik napas dalam-dalam, dan fluktuasi energi Yuan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Serahkan Miaohanku, atau aku akan menghancurkan seluruh keluargaanmu. Menghadapi aura An Changye yang menguncinya, Qin Yichen masih mempertahankan satu pernyataan tegas itu. Mati, An Changye meraung, dan 3 orang di belakang Qin Yichen melangkah maju. Fluktuasi energi Yuan yang mengerikan segera menjadi liar. Tunggu sebentar. Tepat pada saat itu, suara malas Zhao Ritian tiba-tiba terdengar. Mendengar suara Zhao Ritian, kelopak mata An Changye berkedut. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain menunggu. Di bawah tatapannya, ketiga ahli itu juga menghentikan gerakan mereka. Apalagi yang dibutuhkan keponakan Zhao. Pada saat ini, An Changye hanya ingin segera mengirim Zhao Ritian pergi sehingga dia bisa menangani Qin Yichen dengan benar. Orang tua, apakah keluargaanmu berniat menyerangnya? Zhao Ritian bertanya pada An Changye, agak terkejut. Keponakan Zhao, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. An Changye menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Aku tidak punya hal khusus untuk dikatakan, kau bisa melanjutkan. Aku ingin kau membunuhnya. Zhao Ritian melambaikan tangannya ke arah An Changye, berbicara dengan sangat santai, namun, ada senyum penuh arti di wajah tampannya. Awalnya mengira Zhao Ritian akan menghentikannya, tetapi tiba-tiba mendengarnya mengatakan hal-hal seperti itu, jejak kebingungan melintas di mata An Changye. Zhao Ritian jelas-jelas datang bersama dengan Qin Yichen. Selain itu, melihatnya, hubungan mereka tampaknya tidak sebermusuhan seperti yang dikatakan Zhao Ritian. Namun, An Changye hanya ragu sejenak sebelum mengangkat tangannya, bersiap untuk memberikan perintah untuk membunuh Qin Yichen. Namun saat itu, kalimat santai dari Zhao Ritian membuat lengannya yang terangkat membeku di udara. Membunuh anak ini akan mengurangi satu beban di Alchemy World Summit, lumayan. Suara Zhao Ritian yang agak bergumam, entah bagaimana mencapai telinga An Changye. Namun, itu tidak berbeda dengan Guntur. KTT Alkimia Dunia. Dia, An Changye menunjuk Qin Yichen dengan agak tidak percaya saat dia bertanya pada Zhao Ritian. Apa? Kenapa kau berhenti? Apa kau takut? Apa kau terlalu tua untuk menghadapinya? Zhao Ritian memutar matanya, berbicara dengan acuh tak acuh. Takut. Mulut An Changye berkedut. Pada saat ini, meskipun dia masih ingin segera berurusan dengan Qin Yichen, masalah KTT Dunia Alkimia membuatnya harus terlebih dahulu memastikan keasliannya. Jika ini hanya candaan Zhao Ritian, maka itu tidak masalah. Namun, jika masalah ini benar, maka bahkan jika Qin Yichen memiliki dendam besar dengan keluargaan di masa lalu, mereka setidaknya harus menunggu sampai setelah pertemuan puncak berakhir sebelum keluargaan dapat memikirkan cara untuk menghadapi Qin Yichen. Bahkan keluargaan tidak akan berani secara terbuka berurusan dengan seseorang yang mewakili menara alkimia di KTT Dunia Alkimia. Jika tidak, yang akan terjadi adalah kemarahan menara alkimia. Di kota provinsi tengah, ada banyak pasukan yang menunggu 8 keluarga milenium melakukan kesalahan, lalu mengambil alih tempat mereka.
Apakah seperti ini cara keluargaan mereka bangkit menjadi salah satu dari 8 keluarga milenial? Serahkan Miao Han, atau aku bersumpah akan menghancurkan seluruh keluargaanmu. Tatapan mata Qin Yichen sedingin es, matanya tertuju pada An Changye, hanya menunjukkan sikap dingin tanpa sedikit pun gejolak emosi. Sialan, jika anak ini tidak disingkirkan dan dibiarkan tumbuh besar, dia pasti akan menjadi kanker bagi keluargaanku. Melihat mata dingin Qin Yichen, pikiran An Changye berkecamuk. Jika dia bergerak melawan Qin Yichen, itu pasti akan mendatangkan murka menara alkimia. Menahan amarah menara alkimia pasti akan memberikan pukulan telak bagi keluargaan, bahkan mungkin menggoyahkan kedudukan mereka di antara 8 keluarga milenium. Namun, dengan Qin Yichen yang mengantarkan dirinya ke depan pintu mereka, jika dia tidak membunuhnya hari ini, akan jauh lebih sulit untuk membunuhnya di masa mendatang. Tidak apa-apa, menara alkimia belum mengumumkan status Qin Yichen secara terbuka. Bahkan jika aku membunuhnya, aku dapat mengatakan itu dilakukan tanpa mengetahuinya. Pada saat itu, selama kita membayar harga tertentu, menara alkimia kemungkinan besar tidak akan bergerak melawan keluargaanku demi seorang jenius alkimia yang mati. Niat membunuh mendidih di mata An Changye saat dia berjuang. Ketiga ahli alam roh setengah sempurna di belakang Qin Yichen semua menatap An Changye, aura mereka mengunci Qin Yichen dengan kuat. Mereka sekarang hanya menunggu perintah An Changye. Mereka sepenuhnya yakin bisa membunuh Qin Yichen di tempat. Betapa kejamnya, ingin membunuh seorang peserta Alchemy World Summit. Kau bahkan lebih sombong dariku, Zhao Ritian. Si Tuan, lakukan saja, bunuh dia. Tunjukkan pada semua orang bahwa keluargaanmu bukanlah pengecut seperti yang dikatakan orang lain. Jangan biarkan aku, Zhao Ritian, meremehkanmu. Cepat, lakukan. Di sampingnya, Zhao Ritian tampak mengipasi api saat dia berteriak pada An Changye. Tentu saja, teriakannya tidak ada maksud untuk disembunyikan. Teriakannya menyebar jauh dan luas, agar semua orang dapat mendengarnya. Mendengar teriakan Zhao Ritian, para penonton langsung menjadi gempar. Jadi orang yang datang bersama Zhao Ritian sebenarnya adalah seorang ahli alkimia yang telah memperoleh tempat di Alchemy World Summit. Melihat situasi saat ini, sepertinya An Changye ingin membunuhnya di depan semua orang. An Changye ingin membunuh seorang alkemis yang akan berpartisipasi dalam KTT Dunia Alkimia. Haha, cepat beritahu keluarga milenial dan keluarga kelas 1 lainnya. Mereka pasti akan senang mendengar ini. Gelombang suara berisik terdengar dari kerumunan. Dengan kekuatan An Changye, dia tentu saja mendengar kata-kata para penonton itu. Selain itu, dia merasakan beberapa aura halus mendekat dengan cepat dan akhirnya mengintai dalam bayangan. Sekarang ada beberapa pasang mata yang juga memperhatikan setiap gerakannya. Aura itu bukanlah aura yang asing bagi An Changye, itu adalah aura dari patriark keluarga lainnya. Jelas, banyak orang sekarang menunggu An Changye melakukan aksinya. Beberapa pasukan yang sedikit lebih rendah dari keluargaan juga mengawasi seperti harimau yang mengincar mangsanya. Selama An Changye bergerak, mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk menjadi salah satu dari 8 keluarga milenium. Patriark, jangan bertindak gegabah. Keributan di luar mungkin sudah terlalu besar. Beberapa tetua lainnya keluar dari kediaman keluargaan, dan tindakan pertama mereka setelah muncul adalah menasihati An Changye dengan tenang. Bab 220, Pengecut. Sialan, sialan. Wajah An Changye berubah, dan dadanya bergejolak karena gejolak. Awalnya, dia bisa saja membunuh Qin Yichen tanpa ragu-ragu, tetapi hanya karena teriakan Zhao Ritian yang didengar oleh semua penonton, dia kini terjebak dalam dilema. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Zhao Ritian. Dia tidak bisa melawannya, dan mengumpat sama saja dengan meminta penghinaan. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, An Changye tetap mengutamakan keluarganya dan pergi dengan frustrasi sambil melambaikan lengan bajunya. Sialan, dasar pengecut. Zhao Ritian meludah pelan, membuat sosok An Changye yang mundur terhuyung-huyung. Mau pergi. Qin Yichen tentu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, dia langsung melayang dan menendang plakat emas keluargaan. Retak plakat itu pecah dan jatuh. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dingin. Ini terlalu liar, bahkan menendang plakat keluargaan tepat di depan An Changye. Apa bedanya dengan menamparkan wajahnya di depan umum? Seketika, wajah An Changye membiru, dan dia hampir bergerak untuk menyerang, tetapi kemudian dia melihat Zhao Ritian menunggu untuk menonton pertunjukan di dekatnya.
Dia memiliki api di hatinya tetapi tidak bisa melampiaskannya. Sebagai patriark keluargaan, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu di Provinsi Tengah? Kau, suara An Changye bergetar. Kau, apa? Jika kau tidak menyerahkan Miao Han, aku akan menghancurkan keluargaanmu hari ini. Qin Yichen langsung memotong perkataannya. An Changye hampir memuntahkan seteguk darah, berbalik dengan marah, dia mendorong seorang tetua yang datang untuk mendukungnya, membuatnya tersandung. Untuk apa kau mendukungku? Aku tidak cacat. Apa yang kalian semua berdiri di sana, lepaskan dia. Setelah mengumpat, dia akhirnya menghilang dari pandangan semua orang. Lin Miaohan dibebaskan dari keluargaan beberapa saat kemudian. Kecantikannya masih sama, hanya saja jelas lebih pucat. Wajahnya yang cantik tampak agak kurus, dan bahkan ada luka di sekujur tubuhnya, dengan memar di wajahnya. Hati Qin Yichen menegang, dan dia hampir ingin meledak. Namun, dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, menghancurkan keluargaan masih tidak realistis. Kakak Miaohan, Qin Yichen. Melihat Qin Yichen, Lin Miaohan agak tidak percaya. Dia langsung memeluk Qin Yichen, hampir menangis. Baru saat mencium aroma Qin Yichen, Lin Miaohan percaya bahwa ini bukanlah mimpi. Dua tetes air mata bening mengalir dari kedua matanya yang indah. Siapa orang itu? Kau pikir dia bisa membuat keluargaan mundur? Dia adalah Qin Yichen, pemuda yang mengalahkan Huyuan Songqing dalam ujian menara alkimia beberapa hari yang lalu. Ah, itu dia. Bukankah dia baru saja memasuki menara alkimia? Bagaimana dia bisa mendapat tempat di KTT dunia alkimia? Tidak yakin, tetapi membiarkan seorang anak yang baru saja memasuki menara alkimia mendapatkan tempat, sepertinya kali ini, menara alkimia Provinsi Tengah kita akan dipermalukan lagi di KTT dunia alkimia. Tidak heran Zhao Ritian berkata dia berharap An Changye akan membunuhnya. Pada saat ini, beberapa orang yang bermata tajam akhirnya mengenali Qin Yichen. Di tengah diskusi, para penonton mulai perlahan bubar. Cek, sayangnya An Changye belum pikun. Itu belum tentu benar, kita harus mencari kesempatan agar keluargaan dan anak ini bisa berkonflik secara langsung. Di dalam bayangan, dua suara terdengar pelan. Sementara itu di gerbang keluargaan, setelah membiarkan Lin Miaohan melampiaskan kekesalannya dalam pelukannya beberapa saat, Qin Yichen menepuk bahunya dengan lembut. Saat itulah dia bereaksi. Melihat noda air matanya di dada Qin Yichen, dua awan merah muncul di wajah cantiknya. Saudara Zhao, terima kasih. Qin Yichen jarang mengambil inisiatif untuk menyapa dan berterima kasih kepada Zhao Ritian. Tidak perlu bersikap sopan, katakan saja padaku dari mana kau mendapatkan teknik alkimia itu. Zhao Ritian melambaikan tangannya dengan santai, mengalihkan pembicaraan kembali ke teknik alkimia yang diberikan Qin Yichen kepadanya. Penggila alkimia ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhao Ritian, kamu benar-benar tidak bisa menjauh dari alkimia, bahkan sedetik pun. Namun, setelah kejadian ini, Qin Yichen memperoleh beberapa perasaan positif lagi terhadap Zhao Ritian. Jika bukan karena campur tangan Zhao Ritian tadi, mendapatkan kembali Lin Miaohan tentu tidak akan semudah itu. Selain itu, meskipun Zhao Ritian terobsesi dengan dao alkimia, kepribadiannya agak mirip dengan Ye Liangchen. Di balik kesombongannya, ada juga kesetiaan terhadap hubungan. Bukanlah pilihan yang buruk untuk mencari kesempatan bekerja sama dengan keluarga Zhao. Qin Yichen merenung dalam hatinya. Meskipun keluarga Zhao tidak dapat menolongnya menghancurkan keluargaan, hanya dengan menjalin hubungan dengan keluarga Zhao akan membuat keluargaan tidak akan mampu melakukan tindakan kecil apapun terhadapnya dan orang-orang terdekatnya. Setelah itu, Qin Yichen dan Zhao Ritian bersama-sama membawa Lin Miaohan kembali ke menara alkimia. Menatap bangunan megah di hadapannya, Lin Miaohan jelas terlihat agak gugup. Jangan khawatir. Qin Yichen tersenyum meyakinkan padanya, lalu berkata kepada para penjaga menara alkimia, saya murid menara alkimia, Qin Yichen, saya perlu menemui Penatua Xiaolin. Saya perlu merepotkan kalian, saudara-saudara, untuk melaporkan hal ini. Para penjaga masih belum mengenalnya, tetapi mereka mengenali Zhao Ritian. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa berdiri di samping Zhao Ritian bisa sesederhana itu? Qin Yichen. Tetua Xiaolin sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Qin Yichen yang meminta untuk menemuinya di pintu masuk menara alkimia. Meskipun demikian, dia tetap melupakan apa yang sedang dilakukannya. Dia sangat mementingkan Qin Yichen, cukup dengan berkata,
jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa langsung mencariku. Melihat itu benar-benar Qin Yichen, tetua Xiaolin merasa bingung. Penatua Xiaolin. Qin Yichen membungkuk padanya, lalu menarik Lin Miaohan ke depan, berdiri di depan, saya akan memperkenalkan seorang murid kepadamu. Memperkenalkan seorang murid kepadaku. Tatapan Penatua Xiaolin akhirnya jatuh pada Lin Miaohan, menatapnya dari atas ke bawah, tetapi dia tidak puas dengan apa yang dilihatnya. Ketika menerima murid, apa yang dia hargai bukanlah penampilan, melainkan bakat. Terlepas dari penampilannya, Lin Miaohan tidak memiliki sesuatu yang menonjol. Sebaliknya, dia sangat biasa, dengan kultivasi energi spiritual hanya di alam master bela diri puncak. Penatua Xiaolin, kau tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Kakak perempuanku Miaohan baru mempelajari dao alkimia kurang dari 2 tahun. Qin Yichen mengingatkannya, lalu melirik Zhao Ritian di sampingnya dan berkata, dalam beberapa aspek, bahkan saudara Zhao tidak sebaik dia. Tidak sebagus dia. Zhao Ritian langsung melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Oh, mendengar Qin Yichen mengatakan ini, Penatua Xiaolin menjadi agak tertarik, mari kita bicara di dalam. Lagi pula, ada banyak mata di luar. Sebagai seorang tetua, tetua Xiaolin secara alami memiliki wewenang untuk membawa orang luar masuk dan keluar dari menara alkimia. Ini juga alasan mengapa Qin Yichen mencarinya. Dengan statusnya saat ini sebagai murid, dia tidak bisa membawa Lin Miaohan ke menara alkimia. Namun, tetua Xiaolin bisa. Jika Lin Miaohan menjadi murid tetua Xiaolin, maka dia bisa berkultivasi di menara alkimia.